Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Syukurlah alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa ketemu lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita. Ya walaupun masih dengan cara daring ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, pagi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan gitu ya, taati protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saudara sekalian, ya perlu saya mengingatkan bahwa ini kan sudah minggu ke-7. Jadi untuk minggu depan ya perkuliahan kita ganti UTS ya. Bahan-bahannya ya mulai dari pertemuan kita awal sampai pada hari ini gitu ya. Anda silakan mencari literatur lain baik di buku maupun di internet gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab nanti soal di UTS nanti dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Gitu ya. Halo, bisa diterima? Iya Pak, ya Ya. Pak. Oke. Pada pertemuan kali ini ya kita akan membahas tentang metode searching ya, yaitu informed search. Kalau pada minggu-minggu lalu, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang metode pencarian uninformed search. Pada kali ini kita akan membahas tentang informed search. Untuk materi sudah saya posting di Google Classroom, silakan Anda download ya, dan Anda bisa Anda pelajari secara mandiri. Baik, kita mulai saja materinya tentang informed search. Searching sebagai teknik pemecahan masalah. Pada kali ini saya akan membahas tentang informed search-nya dulu ya. Setelah kemarin uninformed search, sekarang informed search. Jadi metode pencarian yang terbimbing ya. Tujuan pembelajarannya masih sama ya. Karena ini melanjutkan bahasan-bahasan yang lalu. Bahasan kali ini adalah pencarian terbimbing atau informed search ya. Pencarian buta biasanya tidak efisien dalam hal waktu dan penggunaan memori yang besar. Untuk menyelesaikan hal ini, perlu ditambahkan satu informasi pada domain permasalahan yang akan kita cari. Sehingga proses pencarian solusi yang lebih baik dapat diperoleh dengan lebih cepat dan komprehensif. Ya, atau ada pembanding solusi di setiap tahapannya. Pencarian seperti ini disebut sebagai pencarian terbimbing atau informed search atau heuristic search, yaitu suatu proses pencarian solusi yang berdasarkan panduan. Jadi ada clue-nya, ada panduannya. Jadi di ujung pencarian nanti akan ketemu seperti apa itu ada clue-nya, ya, ada panduannya. Teknik pencarian heuristik merupakan suatu strategi untuk melakukan proses pencarian secara selektif dan dapat memandu proses pencarian dengan kemungkinan sukses terbaik walaupun mengorbankan faktor kelengkapan. Jadi dia akan mencari solusi terbaik walaupun mungkin ya mengabaikan faktor kelengkapan atau completeness. Penerapan pencarian heuristik memerlukan satu fungsi heuristik berupa aturan-aturan yang dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Pencarian terbimbing atau informed search atau heuristic search ini metodenya banyak ya. Di antaranya adalah metode generate and test atau pembangkitan dan pengujian. Jadi dibangkitkan dulu, kemudian diuji semacam try error gitu ya.
coba dan lakukan pengujian apakah benar, sudah benar atau masih salah, uji lagi dan seterusnya, begitu sampai ketemu solusinya. Kemudian yang kedua adalah pendakian bukit atau hill climbing, di mana di hill climbing ini ada dua macam, ya. Ada simple hill climbing, ada steepest ascent hill climbing. Kita akan bahas nanti. Yang ketiga adalah best first search, bukan breadth first search ya. Kalau kemarin di uninformed search itu kita mengenal BFS dengan kepanjangan breadth first search atau melebar terlebih dahulu, pencarian melebar terlebih dahulu. Tapi ini sekarang best first search. Kemudian algoritma E, ada lagi simulated annealing. Nah, tapi pada perkuliahan kali ini ya kita akan membahas 3 metode teratas ya. Baik. Itu ya. Kita mulai dengan metode generate and test atau pembangkitan dan pengujian. Metode generate and test adalah metode yang paling sederhana dalam pencarian heuristik. Pada prinsipnya metode ini merupakan penggabungan antara deep first search ya dengan pencarian mundur atau pelacakan mundur atau backtracking ya, karena solusi harus dibangkitkan secara lengkap terlebih dahulu sebelum dilakukan pengujian atau pengetesan. Jika pembangkitan solusi dikerjakan secara sistematis, maka prosedur akan mencari solusinya yang terbaik jika memang ada solusinya ya. Tetapi jika ruang masalahnya sangat luas, mungkin memerlukan waktu yang lama karena semua kemungkinan harus dibangkitkan terlebih dahulu. Kemudian dianalisa atau dievaluasi mana solusi yang terbaik di setiap stepnya. Ya, jadi di general test ini di setiap tahapannya akan melakukan semua kemungkinan terlebih dahulu. Semua langkah yang akan diambil beserta hasilnya ya di setiap tahapan. Kemudian semua hasil di setiap tahapan itu akan dibandingkan atau dievaluasi mana yang terbaik. Itulah yang nanti kita ambil ya. Kemudian dilakukan untuk menuju tahap berikutnya. Nah, di tahap berikutnya sama halnya ya, akan dicari dulu semua kemungkinan yang bisa dilakukan pada tahap berikutnya, kemudian dievaluasi mana langkah yang terbaik. Demikian seterusnya di setiap tahapannya. Ya. Algoritmanya menurut Rich dan kawan-kawan ya di dalam bukunya Artificial Intelligence, di mana algoritma generate and test ini dapat dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama, bangkitkan suatu kemungkinan solusi ya, beberapa kemungkinan gitu ya. Solusi bisa berupa keadaan atau state tertentu ya, seperti pada masalah water glass problem, atau sebuah jalur dari suatu posisi asal ke posisi tujuan seperti pada masalah pencarian rute terpendek. Yang kedua, uji apakah solusi tersebut merupakan solusi yang bisa diterima sesuai dengan kriteria yang diberikan. Ya. Jika solusi ditemukan, keluar, ya jika tidak, ulangi langkah yang pertama. Jadi di setiap tahapan itu lakukan 3 hal ini. Ya. Mungkin untuk lebih jelasnya, ya kita lihat dulu ilustrasi berikut. Ya. Jadi di sini ada jalur dari kota A menuju kota Z, ya seperti gambar yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, contohnya semacam ini. Ya. Sekarang ada setiap jalur tidak hanya menunjukkan pergerakan dari satu kota ke kota berikutnya, tapi juga sudah dilengkapi dengan jarak tempuh, ya jarak tempuh, ya. Oke. Ya, pada gambar tersebut diketahui ada 12 kota, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan Z, dan jarak antar kota diketahui seperti pada gambar. Tanda anak panah merupakan tanda jalur yang bisa dilewati atau arah yang bisa dilewati ya. Seorang sales buku yang berada di kota A hendak pergi mengirimkan barang ke kota Z. Artinya dari sales itu akan menuju kota Z dari kota A.
Permasalahannya adalah jalur manakah yang harus ia lewati agar perjalanannya bisa menghemat biaya. Begini ya, ini ada ambigu, jadi perlu saya jelaskan. Mestinya ini bukan menghemat biaya, tapi mencari mana jarak tempuh terpendek. Ya, asumsinya ya, bahwa jarak terpendek akan relevan dengan biaya yang murah ya, tapi di kenyataannya tidak demikian biasanya ya. Bisa jadi jalur terpendek tapi biayanya lebih mahal, bisa jadi gitu ya. Ini belum berbicara tentang waktu tempuh ya, bisa jadi jarak terpendek waktu tempuhnya lama ya, karena mungkin jalurnya sangat padat dan kemungkinan macetnya besar ya. Nah, kalau di Google Street itu memberikan banyak kemungkinan mulai jarak terpendek sampai pada waktu terpendek ya. Kita akan dipilihkan ya. Itu salah satu implementasi dari metode ini ya. Jadi mencari selain jalur terpendek juga waktu tempuh terpendek. Tapi belum menghitung biaya termurah gitu ya. Nah, tolong itu nanti dibedakan ya. Oke, pada permasalahan ini kita anggap saja bahwa jalur terpendek berkolerasi atau berhubungan dengan biaya murah gitu ya. Oke, lanjut ya. Dari permasalahan tersebut diketahui bahwa keadaan awalnya adalah si sales itu berada di kota A, kemudian goalnya atau tujuannya dia harus menuju ke kota Z atau harus berada di kota Z. Solusi yang dicari adalah sebuah jalur yang diawali di kota A dan diakhiri di kota Z. Untuk mencari solusinya kita gunakan metode DFS ya, Deep First Search ya. Biaya transformasi bisa dihemat bila jalur yang ditempuh sales tersebut menghasilkan jarak terpendek ya. Tapi di faktanya, di kenyataannya itu belum tentu ya, belum tentu. Oke, kita anggap saja bahwa jalur pendek bisa menghasilkan biaya transformasi yang lebih efisien. Karena yang akan kita cari adalah jarak terpendek, maka kriteria yang diambil adalah solusi yang menghasilkan jarak terpendek. Ini berarti kita bisa menggunakan fungsi heuristik jarak sebagai petunjuk. Ya, jadi clue-nya itu adalah jarak antar kota. Ya, ketika dia ditotal, maka akan menghasilkan total jarak yang harus ditempuh ya nantinya. Oke ya. Misalkan ya, kalau kita lihat, kalau kita berangkat dari kota A ke Z, tahapan awal ya hanya ada dua kemungkinan. Jadi yang dibangkitkan itu hanya bisa dua kemungkinan, dari A ke B dulu atau dari A ke C. Itu ya. Nah, itu tahap pertama ya, karena hanya ada dua kemungkinan. Kita evaluasi setiap kemungkinan tersebut ya. Oke. Jadi contoh ini ya, misalkan A, B, D ya. Jadi A ke D ya. A ke D ya. Itu jaraknya berapa misalkan gitu ya, itu contoh saja. A ke B itu 4 plus B ke D itu 7 ya. Artinya jalur kota ABD menempuh jarak 7. Itu contoh saja. Oke. Sekarang mulai kita menerapkan algoritma generate and test. Tahap pertama atau iterasi pertama, bangkitkan sebuah solusi menggunakan algoritma DFS. Ya, misalkan solusi awal adalah ya, jadi dari A ke Z itu A, B, D, E, G, Z gitu ya. Nah, kita totalkan saja ya jumlahnya. Jadi kalau DFS itu kan solusinya bagaimana dari A ke Z gitu aja ya. Nah, nanti akan ketemu jalurnya. 24 gitu ya. Kemudian uji kriteria yang dipakai karena jalur ABDEGZ adalah solusi awal yang dibangkitkan, maka ia dipakai sebagai solusi sementara ya. Jadi ketemunya 24 sampai nanti ini dianggap sebagai solusi dulu ya, sampai nanti ada yang lebih pendek ya. Nah, kita bangkitkan lagi ya solusi lainnya
Ya, misalkan ketemu A, B, D, E, G, H, Z ya dengan total 25 ya. Uji dengan solusi awal. Karena solusi awal itu dengan jalur A, B, D, E, G, H, Z itu lebih solusi yang ini yang baru ya, yang baru itu ternyata lebih dari solusi awal ya, maka solusi sementaranya tetap pakai jalur A, B, D, E, G, Z, bukan A, B, D, E, G, H, Z gitu ya. Dengan totalnya masih 24 km. Kemudian iterasi ketiga, bangkitkan sebuah solusi menggunakan algoritma DFS, misalkan ketemu jalur dari A ke Z melalui A, C, E, G, Z ya, dengan totalnya 21, kemudian bandingkan dengan solusi sementara ya. Ternyata solusi yang baru ini lebih baik atau lebih pendek daripada solusi sementara, sehingga solusi sementaranya sekarang berganti menjadi ini A, C, E, G, Z dengan total 21. Ya, demikian seterusnya untuk membandingkan semua solusi-solusi yang ada. Ya, oke. Yang ini ketika sama, ya, ini boleh Anda ganti, boleh tidak, ya, karena sama. Ya, yang ini fungsi A, C, E, G, H, Z atau A, C, E, G, Z, ya, di iterasi keempat ini ya. Maaf ya, ini ACE GZ, GHZ itu 23, bukan 21 ya. Jadi tetap menggunakan yang jalur ACE GZ ya 21. Ya, karena tidak ada lagi solusi yang bisa dibangkitkan atau tidak ada lagi alternatif jalur yang bisa dibangkitkan, yang bisa diujikan, maka iterasi berhenti. Nah, dari sini kita temui bahwa sales tersebut harus menempuh jalur ACEGZ dengan jarak totalnya 21 km. Ya. Metode ini sepintas mudah karena tinggal membandingkan totalnya begitu ya. Cuma secara implementasi di algoritmanya mungkin Anda akan mengalami kesulitan untuk menemukan semua solusi ya jalur atau semua jalur dari A ke Z ya. Nah, itu coba Anda cari buat implementasinya ya. Buat implementasinya entah pakai DFS maupun BFS silahkan. Yang penting menemukan semua kemungkinan dari A ke Z ya, dari A ke Z. Kemudian semua kemungkinan itu tinggal dibandingkan berapa total kilometernya dan pilihlah yang terpendek ya, yang terpendek. Nah, untuk permasalahan mencari waktu tempuh yang tercepat, ya tinggal dirubah mindsetnya bahwa angka-angka di setiap jalur itu bukan lagi kilometer tapi waktu tempuh, ya sama. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa jalur terpendek itu kemungkinan di kenyataan itu tidak berkorelasi dengan biaya yang murah dan waktu yang cepat, gitu ya. Masing-masing mungkin ada kekhususan. Ya, bisa jadi jalur pendek itu karena macet banyak dipilih orang sehingga akhirnya waktu tempuhnya lebih lama. Ya, karena waktu tempuhnya lebih lama mungkin juga biayanya lebih mahal, gitu ya. Bisa jadi kalau kita pergi ke satu kota lewat tol dengan lewat jalan biasa, lewat tol itu akan berputar mungkin ya, akan berputar sehingga jarak tempuhnya panjang ya, ada biaya tambahan ya, terus tapi waktu tempuhnya jadi cepat ya, karena bebas kemacetan. Bisa jadi begitu ya, salah satu ilustrasinya. Sampai di sini bisa dipahami? Mohon responnya. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke. Saya kasih tantangan ya. Buatlah. Ini sifatnya sunnah aja ya. Cuma nanti kalau Anda bisa, jadi buatlah algoritma atau buatlah program di Java ya, pakai Java.
dengan kasus semacam itu untuk membangkitkan semua alternatif, ya, semua alternatif yang bisa dilalui, ya, dari A ke Z, ya. Jadi kan tadi ada 4 alternatif. Nah, itu bagaimana Anda membuat program yang bisa menampilkan semua alternatif itu, kemudian totalnya berapa, dan pilih salah satu yang terpendek. Nah, kalau bisa Anda presentasikan ke saya, dan saya akan beri nilai A. Nah, mata kuliah ini saya beri nilai A. Oke ya, sepakat ya? Itu tantangan saya. Oke? Bisa dipahami? Nah, kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Anda ngikuti ujian UTS sama UAS sebagaimana mestinya, gitu ya. Oke. Lanjut ya. Kemudian Batasannya kapan, Pak? batasannya 2 minggu. Ya. Oke? Iya, Pak. Oke ya. Oh, kok 2 minggu? Sorry, 1 minggu ya. Karena kan minggu depan kan UTS ya. Nah, kalau Anda bisa, seminggu ya. Mulai sekarang. Oke? Pak, saya ngumpulkan program saja, misalkan gitu ya. Tapi saya batasi 3 pengirim pertama. Ya, kan nanti lewat email saya ya, kan ada terekod ya, programnya terekod, ya, dan tidak boleh sama. Ya, saya takutnya nanti sama bisa kemudian saling di copy ya. Anda bikin ya di Java ya, paham ya? Kemudian kirim programnya ke email saya, paham? Kan kalau email saya kan tidak bisa di copy temannya, kalau di grup WA nanti kan di copy ya, paham ya? Paham, Pak. Oke, baik. Kita lanjut ke metode kedua ya, hill climbing ya, pendakian bukit. Metode ini berbeda dengan metode pembangkitan dan pengujian. Perbedaannya terletak pada umpan balik prosedur pengujian yang dilakukan untuk membantu menentukan solusi yang bisa langsung dihilangkan dalam ruang pencarian. Oleh karena itu, pembangkitan keadaan berikutnya sangat tergantung pada umpan balik dari prosedur pengetesan. Ada 2 macam hill climbing, yaitu simple hill climbing dan steepest ascent hill climbing. Algoritmanya menurut Rich, yang pertama, mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian, jika merupakan tujuan maka berhenti. Dan jika tidak, lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusi ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada ruang keadaan. Yang ketiga, cari operator yang belum pernah digunakan. Kemudian gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Yang keempat, evaluasi keadaan baru tersebut. A, jika keadaan baru merupakan tujuan, maka selesai dan keluar dari pencarian. B, jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. C, jika keadaan baru tidak lebih baik dari keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi, artinya menggunakan keadaan sebelumnya. Oke, kita lihat aja langsung contohnya pada simple hill climbing. Ada 3 masalah yang mungkin, yaitu algoritma akan berhenti kalau mencapai nilai optimum lokal, jadi berputar gitu. Yang kedua, urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Yang ketiga, tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Ini contoh misalkan ini semacam puzzle untuk mengurutkan angka ya, mengurutkan angka. Keadaan awal semacam ini. Jadi ini kayak permainan waktu saya kecil ya. Jadi mengurutkan angka dengan 9 kotak, 1 kotak kosong, 8 kotak berisi angka. Keadaan awal semacam ini di mana ruang yang kosong itu ada di kotak 2,1. Jadi ini 1,1, 1,2, 1,3, ini 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Di mana nanti tujuannya semacam ini. Jadi kotak kosongnya itu harus ada
di 3,3 dan semua angka yang ada di dalam kotak itu terurut dengan benar secara ascending. Ya. Kalau mau descending ya tidak apa-apa, silahkan gitu ya. Nah, tapi tujuan yang kali ini adalah terurut secara ascending. Ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya puzzle-nya ini sangat mudah. Jadi tapi nanti kalau kita kan tinggal geser-geser gitu ya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang kita ambil itu bisa diimplementasikan di dalam komputer sehingga komputer itu bisa mencari jalan ya atau mencari solusi sehingga keadaan awal ini bisa berubah menjadi keadaan tujuannya. Ruang keadaan ya, misalkan X baris ya 1 2 3 Y sama dengan kolom 1 2 3 juga. Jadi dalam hal ini ruang keadaan adalah semua kemungkinan posisi kotak pada puzzle 8. Ya, contoh posisi kotak 7 pada keadaan awal adalah 3,1 ya. Jadi yang ini 7 itu ada di alamat 3,1. Aturan atau operator ya yang bisa kita gunakan, posisi kotak kosong XY ya, X baris kotak kosong dan Y adalah kolom kotak kosong. Jadi baris koma kolom gitu ya. Aturan atau operator yang bisa kita gunakan, gerakan kotak kosong. Jadi yang digerakkan itu kotak kosong. Ya. Ya, jadi yang digerakkan itu kotak kosong, bukan kotak yang berisi angka. Ya. Walaupun nanti yang kita geser itu kalau di kenyataan kan kotak yang berisi angka ya, yang digeser ya. Tapi kalau di komputer ini nanti sudut pandangnya adalah kotak kosong. Ini mau digerakkan kemana, gitu ya. Kotak kosongnya yang menjadi center of gravity-nya, gitu ya. Baik, gerakan kotak kosong ke atas, ya. Ini bisa dilakukan jika ya, baris kotak kosong itu lebih dari 1. Maka keadaan berikutnya baris kotak kosong kurangi 1, ya, dan kolomnya tetap, gitu ya. Aturan yang kedua, gerakkan kotak kosong ke bawah. Ini bisa dilakukan jika baris kotak kosongnya itu kurang dari 3. Jadi kalau sudah sama dengan 3, itu berarti kan tidak bisa ke bawah lagi. Maksudnya begitu ya. Maka keadaan berikutnya, baris kotak kosong ditambah 1, kolomnya tetap. Yang ketiga, gerakan kotak kosong ke kanan, jadi berubah kolomnya. Ini bisa dilakukan jika kolom dari kotak kosong itu kurang dari 3. Maka kondisi berikutnya, baris kotak kosongnya tetap, X-nya tetap, Y-nya atau kolom dari kotak kosong tambah 1. Yang terakhir, gerakan kotak kosong ke sebelah kiri. Ini bisa dilakukan jika kolom kotak kosong itu lebih dari 1. Ya, kalau sudah sama dengan 1 kan tidak bisa ke kiri lagi gitu ya maksudnya. Maka kondisi berikutnya adalah baris kotak kosongnya tetap, kolom kotak kosongnya kurang 1. Itu ya, bisa dimahami ya, mudah sekali. Oke. Fungsi heuristik dari permasalahan ini ya, fungsi heuristik yang digunakan adalah jumlah kotak yang menempati posisi benar. Jadi yang menjadi pertimbangan atau ukuran hasil evaluasi adalah berapa jumlah kotak yang berisi angka itu menempati posisi yang benar gitu ya, di setiap tahapannya. Kriteria yang dipakai adalah jumlah benar yang paling besar yang akan dipilih. Gitu ya. Oke. Berikutnya kita contohkan aja langsung biar Anda punya gambaran. Nah, begini contohnya ya. Jadi iterasi pertama atau tahap pertama kita akan cek ya bahwa keadaan awalnya tidak sama dengan goal. Keadaan awalnya semacam ini, goalnya nanti kan urut kotak kosongnya ada di sel 3,3. Nah, oke. Sekarang kita terapkan yang ini ya, keadaan ini dengan melakukan atau menerapkan operator pertama. Operator pertama itu kan kotak kosongnya digerakkan ke atas, gitu ya. Maka akan menjadi semacam ini. Ya. Keadaan sekarang itu kita lihat posisi benarnya itu ada 5, yaitu 1, 2, 3,
terus 123, sebentar, yang benar itu angka 123, ini salah ini ya. Bentar ya. Oh ya. 7 dan 8 ya, benar-benar. Yang benar itu kan 1, 2, 3, 7 dan 8 ya, ada 5 ya, benar ya ini. Oke, yang salah itu kan kotak 4, 5 dan 6. Oke. Diterapkan aturan pertama ya, menjadi begini ya. Kotak kosongnya dinaikkan ke atas, maka satunya kan turun. Nah, di sini justru posisi benarnya menjadi 4 ya, turun ya dari awal. Nah, karena posisi benar keadaan sekarang itu lebih dari posisi benar keadaan selanjutnya, maka keadaan sekarangnya tetap. Jadi ini tak jadi dipakai ya, intinya tak jadi dipakai. Kita kembali ke keadaan awalnya semacam ini. Lanjut. Ini posisi benar. Jadi begini. Kemudian kita gunakan operator kedua ya, kotak kosongnya diturunkan ya, dipindah posisinya ke bawah ya. Awalnya posisi benarnya 5, sekarang menjadi posisi benarnya 4 ya. Ya seperti sebelumnya, maka ini tidak dipilih gitu ya. Jadi tetap yang seperti ini ya. Ya, tetap seperti ini. Oke, kemudian kita kenakan operator ketiga, dia digeser ke kanan ya. Kalau pada operator keempat geser ke kiri tidak bisa dilakukan karena ini sudah paling kiri. Dengan operator ketiga atau aturan ketiga ya, di mana kotak kosongnya dipindah ke kanan, maka posisi benarnya sekarang bertambah dari 5 menjadi 6, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 7, dan 8. Yang salah masih 5 dan 6. Itu ya. Oke, berarti kondisi inilah yang kita pakai. Nah, kondisi sekarangnya adalah kondisi selanjutnya dari proses sebelumnya. Itu ya. Nah, kemudian kembali lagi kita evaluasi ya, lanjutkan menggunakan operator keempat ya. Karena tadi yang tertunda operator keempat, tapi posisi kotak kosongnya semacam ini. Menggunakan operator keempat geser ke kiri ya, dia akan kembali ke seperti tadi menjadi posisi benarnya 5. Dari yang 6 menjadi 5, berarti ini tidak dipilih ya, jadi tetap begini. Kemudian dari ini kembali ke operator ke-1 ya, balik lagi ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 gitu ya seterusnya. Nah, ini ke atas gitu ya, kotak kosongnya ke atas. Dari posisi benarnya 6 menjadi 5 ya. Nah, ini tidak akan dipakai karena tidak lebih baik. Oke, jadi posisinya tetap semacam ini. Kita gunakan operator kedua. Jadi kotak kosongnya dipindah ke bawah, digeser ke bawah. Jadi semacam ini. Ini pun juga posisi benarnya jadi 5. Dari posisi benar 6 menjadi 5. Maka ini tidak dipakai. Berikutnya pakai aturan ketiga. Ya, geser ke kanan. Nah, dengan cara begini posisi benarnya dari 6 menjadi 7. Nah, maka ini kita pakai ya. Jadi di step sebelumnya kita pakai operator ketiga, step kedua pakai operator ketiga juga ya. Jadi operator 3 gitu ya. Atau aturan ketiga dan aturan ketiga. Oke, sekarang posisi benarnya menjadi 7. Yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, dan 8. Yang salah masih 6. Itu ya. Berikutnya kita pakai aturan keempat ini mestinya ya, aturan keempat. Jadi geser lagi ke kiri. Ya, dari 7 menjadi maka tidak dipakai ya.
Kemudian kembali lagi ke aturan 1 ya ke atas. Kalau kosongnya dari 7 jadi 6. Kan tidak dipakai juga ini. Tidak lebih baik. Kemudian pakai aturan kedua ya, digeser ke bawah. Dari posisi 7 menjadi 8. Nah, sampai di step ini maka dia pakai ini ya, karena sudah sama dengan goal maka pencarian selesai. Solusinya adalah Anda menerapkan dari awal tadi aturan ketiga, kemudian aturan ketiga dan aturan kedua ya. Sampai di sini bisa dipahami? Halo, bisa dipahami saudara? Halo. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, berikutnya ya, steps ascent hill climbing ya. Secara algoritma ya kita mulai ini hampir sama dengan simple hill climbing ya, cuma kalau ini langsung dibangkitkan secara bersamaan semua kemungkinan tadi ya. Mulai dari keadaan awal, lakukan pengujian, jika bukan tujuan maka berhenti, dan jika tidak lanjutkan dengan keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Yang kedua, kerjakan hingga tujuan tercapai atau hingga iterasi tidak memberikan perubahan pada keadaan sekarang. Ya, dengan cara tentukan suksesnya sebagai nilai heuristik terbaik dari suksesor-suksesor yang ada. B, kerjakan untuk tiap operator yang digunakan untuk keadaan sekarang. Ya, gunakan operator tersebut dan bentuk keadaan baru. Evaluasi keadaan baru tersebut jika merupakan tujuan keluar, jika bukan bandingkan nilai heuristiknya dengan suksesornya. Jika lebih baik jadikan nilai heuristik keadaan baru tersebut sebagai suksesor. Namun jika tidak lebih baik nilai suksesornya tidak berubah. Yang C, jika suksesor lebih baik daripada nilai heuristik keadaan sekarang, ubah suksesor menjadi keadaan sekarang. Ya, kita lihat ya, ini hampir sama dengan yang tadi, tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, kita langsung penyelesaiannya. Jadi kalau tadi penerapan operator atau aturannya satu persatu dan dievaluasi, kalau sekarang semua kemungkinan dari pelaksanaan operator itu langsung dieksekusi ya. Eksekusi, kemudian pilih mana yang paling baik ya. Jadi dari 4 operator atau 4 aturan untuk keadaan ini menghasilkan semacam ini ya. Di mana aturan keempat tidak menghasilkan sesuatu karena tidak bisa dijalankan. Yaitu aturan keempat kan geser kotak kosong ke sebelah kiri. Maka tidak menghasilkan keadaan baru. Itu aja. Nah, dari keadaan baru yang ada, ini dibandingkan dengan keadaan yang sekarang. Mana yang lebih baik gitu ya, pilih gitu ya. Kalau tidak ada yang lebih baik dari keadaan sekarang ya, maka prosesnya berhenti ya. Sudah tidak ada, berarti tidak ada tidak ada solusi gitu ya. Oke, lanjut ya, berarti yang dipilih ini ya, posisi yang ini ya, dengan menerapkan aturan ketiga tadi ya, pilihan yang ketiga ini ya. Oke, kemudian sama dengan tadi ya, karena masih belum sama dengan goal, ini terapkan sebuah operator yang ada untuk membangkitkan keadaan-keadaan selanjutnya, suksesor selanjutnya. Ya, dari sini dipilih mana yang paling baik gitu ya. Ternyata yang paling baik yang keadaan aturan dengan aturan ketiga ini. Gitu ya. Di mana posisi benarnya jadi 7, dari 6 jadi 7. Sama, lakukan lagi dengan cara yang sama tadi dengan menerapkan semua aturan yang ada ya untuk mencari atau mengetahui suksesor keadaan berikutnya. Ya, dari keadaan ini diterapkan 4 aturan. Aturan ketiga tidak bisa dilaksanakan ya. Kemudian hanya aturan 1, 2, dan 4 yang bisa dilakukan, dan ternyata aturan kedua yang paling baik ya, ini yang dipilih ya. Sehingga keadaan selanjutnya adalah posisi macam ini, dan karena
keadaan ini sama dengan goal, maka proses pencarian selesai. Ya, seperti itu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, saudara? Ada dari 3 metode tadi? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Oke, kalau begitu kita selesai saja pertemuan kali ini. Ya, tolong nanti tantangan saya kalau memang bisa diusahakan, bisa Anda kerjakan ya, 1 minggu ke depan, ya. Oke, dan ketemu Iya, Pak. minggu depan UTS, gitu ya. Saya nanti nggak tahu waktunya jam 7 atau agak molor sedikit, gitu ya. Kita akan tentukan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.